Tes. Jackson. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Seva Tala. Aku di sini akan menjelaskan tentang praktikum 9 mata kuliah sistem terdistribusi keamanan, yaitu tentang consuming API. Jadi singkatnya kita akan membuat klien API di praktikum ini. Oke, mungkin aku bisa menunjukkan dulu overview dari klien API yang bakal aku jelasin nanti. Nah, di sini ada dataset mahasiswa yang diambil dari API. Oke, mungkin penjelasan singkatnya seperti itu aja. Lalu untuk tambah data, nah di sini akan membuka file bernama add.php. Nah, di dalam add.php ini kita bisa menambahkan data yang akan ditambahkan dengan mengirim request ke server. Nah, untuk mengetes data mungkin bisa alamat tes. Nah, sebelum memasukkan data, jangan lupa pastikan dulu apakah server Laravelnya sudah berjalan atau belum. Nah, pastikan sudah berjalan, lalu baru kita bisa memasukkan datanya. Submit dan akan muncul di sini tes alamat tes. Nah, oke, langsung aja kita menuju ke codingannya. Nah, ini adalah index.php yang kita lihat di sini. Jadi ini adalah bagian dari index.php. Nah, kalau kita lihat di sini dia ada import, yaitu untuk styling bootstrap. Nah, dia menggunakan bootstrap sebagai stylingnya. Lalu ada data table yang berfungsi untuk membuat tipe tabel yang digunakan menjadi data table. Jadi ada sistem sorting, ada pagination, lalu ada search yang berfungsi dengan baik. Data tabel ini bekerja menggunakan jQuery, tapi bentuknya library sih. Oke. Lalu untuk pengambilan datanya dia diambil dari variabel bernama data body yang memiliki satu atribut bernama data. Nah, atribut data pada variabel data body itu bersifat array atau collection yang akan di looping menggunakan fungsi for each. Nah, hasil looping tersebut akan keluar menjadi student. Nah, student itu adalah objek yang berada dalam array data. Susah sekali ya penjelasannya. Nah, oke. Data body itu dapat dari mana? Data body dapat dari respon API sini. Nah, untuk pemanggilan API kita menggunakan Gazelle HTTP. Nah, Gazelle HTTP adalah client side yang berada di PHP. Ya, salah satunya menggunakan Gazelle ini. Kalau mungkin teman-teman tahu ada yang namanya Axios. Kalau Axios itu di JavaScript ya. Nah, oke, di sini menggunakan fungsi require feather auto load yang berisi styling bootstrap, data table, lalu ada Gazelle-nya juga. Nah, oke. Untuk Gazelle sendiri dia menggunakan Composer. Bisa dilihat di dokumentasinya Gazelle sendiri. Gazelle HTTP. Nah, untuk dokumentasinya sendiri bisa dilihat di doc gazelle.php.org. Nah, di sini ada proses instalasi dari awal sampai akhir. Instalasinya menggunakan Composer ataupun menggunakan curl. Nah, karena curl ini membutuhkan Docker, biasanya orang-orang menggunakan Composer require karena lebih mudah saja. Oke. Lalu setelah Gazelle tadi diimport, klien yang diimport tadi bisa digunakan seperti ini. Nah, di sini ada deklarasi variabel bernama client yang bertipe objek client yang berasal dari Gazelle. Nah, Gazelle ini meminta satu parameter yang harus diisi, yaitu adalah base URI yang aku lupa kepanjangannya apa. Nah, ini tuh berfungsi untuk mendeklarasi server yang kita gunakan server berapa. Nah,
Untuk tahu server berapanya bisa dilihat di PHP ini. Nah, di sini tuh sama banget. HTTP 127.0.0.1 lalu .2 8000. Nah, sama dengan ini. Nah, lalu setelah base URL-nya sudah dideklarasikan, maka bisa dilakukan pemanggilan request. Nah, pemanggilan request sendiri bukan harus sih, lebih baik dibungkus dengan try catch biar kita tahu apabila terjadi error. Oke. Nah, di sini respon client. Jadi ada variabel respon yang berisi klien yang bertipe objek Gazelle ini mengirimkan request yang bertipe GET ke arah root API student. Oke, root API student itu dapat dari mana? Mungkin servernya bisa aku berhentiin dulu. Kita lihat dulu root yang ada di servernya apa aja. Bisa dilihat dengan PHP artisan root list. Oke, root yang ada di sini lumayan banyak, yaitu ada student, index, store, destroy, show, update, index, store, create, update, destroy. Nah, tapi ini example ya. Nah, namanya ada banyak, jadi rootnya juga banyak juga. Nah, untuk melihat URI-nya bisa dilihat di bagian kolom URI ini. Nah, karena kita cuma membuat sistem create dan read-nya saja, tidak ada update dan delete, maksudnya untuk kliennya ya, maka dari itu cuma perlu memanggil request yang bertipe get ke URI API/student. Itu untuk indeksnya, untuk mengambil datanya. Nah, yang dituliskan di sini. Setelah itu respon tadi diambil, karena respon tadi kan bentuknya kan objek ya. Respon ini bentuknya objek, lalu dia akan menyimpan sebuah atribut atau function yang bernama getBody. Nah, dari getBody ini baru kita dapatkan data yang bisa dilakukan perulangan. Mungkin bisa dicek di Postman. Sebenarnya ini adalah praktikum sebelumnya ya, cuma untuk refreshing lagi. Oke, kita tunggu saja Postman-nya. Nah, oke, maaf kalau lama, ini laptopnya kentang. Oke, setelah itu bisa dibuka di collection yang kita gunakan untuk memanggil API tersebut. Nah, untuk kasus saya, mungkin ini setiap device berbeda-beda. Untuk kasus saya menggunakan workspace web wonder lalu di collection API mahasiswa. Nah, di sini saya panggil dengan API yang sama. Jadi localhost 8000 itu sama dengan 127 ya. 127.0 tadi loh. Yang ini localhost itu sama dengan ini. Lalu port 8000 memanggil URI dengan /API/student dengan tipe get. Oke, kita samakan. Apakah bisa? Oke, kenapa nggak bisa? Karena servernya tadi termatikan. Kita jalanin lagi. Artisan serve. Oke, langsung kita jalankan ulang. Nah, data yang keluar dari body akan berbentuk seperti ini. Coba seperti ini. Nah, oke, ini ada kesalahan. Kenapa kok datanya cuma satu? Nah. Unauthenticated. Oh, sorry. Ini out. Maaf. Mungkin di start index. maaf. Oke, bisa diulang lagi. Jadi dia itu merequest ke arah API/student. Nggak fokus lagi, gak enak badan guys. Lalu ini, getBody akan memunculkan data yang ada di sini. Makanya waktu di perulangan dia memanggil atribut yang bernama data, karena di sini juga data namanya.
Di Postman ini penjelasannya bertipe data juga, bukan bertipe, beratribut data. Oke. Oke, dengan itu kita bisa mendapatkan indeks dari student. Lalu yang kedua adalah add. Add ini digunakan untuk menampilkan tampilan yang ada di sini. Yang ada di tambah data. Lalu, nah, tampilan ini adalah tampilan dari add.php. Add.php. Ya. Oke, untuk tampilannya hampir sama, dia juga pakai Bootstrap. Nah, ada yang patut di mention di sini, yaitu adalah form action. Actionnya mengarah ke add underscore data.php yang bertipe post. Nah, kenapa kok post? Karena emang tipe untuk menyimpan data atau store dan store adalah post. Nah, ini makanya dia bermetode post, yang mudahnya seperti itu. Nah, add data sendiri itu adalah aplikasi untuk menghandle request yang dikirim dari form ID menuju server. Jadi data ini fungsinya untuk menghandle tersebut, request tersebut. Nah, hampir sama ya dengan yang get tadi, cuma yang beda di sini dia yang pertama bedanya tipenya post. Lalu dia ada parameter tambahan yang bertipe JSON. Nah, dia ini ada JSON, lalu JSON-nya diisi array yang beratribut yang pertama nama, lalu alamat. Nah, kalau kalian tahu di sini ada nama dan alamat. Ya, jadi dia itu mengambil dari dari nama, dan atribut yang diambil adalah atribut yang ada di sini yang warna biru ini, yang di request dari servernya, dari Laravel-nya yang sudah dibuat kemarin. Mungkin bisa dilihat penjelasanku yang kemarin bila kurang paham. Nah, untuk selanjutnya hampir sama, dia mendapatkan body, lalu dia langsung redirect ke arah location, ke arah index.php, jadi langsung ke arah get tadi. Ya, mungkin penjelasan dari modul 9 cukup sampai situ saja. Apabila saya punya kesalahan atau penjelasan saya cukup rumit, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.